Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Hermawan, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMPN 1 Atap 4 Kelumbayan, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Saat ini, saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2023 di LPTK UIN Walisongo, Semarang. Dan di hari ini, saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau PPL di kelas 7 pada materi bab 7, yaitu tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Problem based learning adalah suatu pembelajaran yang berbasis dengan sebuah metode untuk memperkenalkan peserta didik terhadap suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Peserta didik diminta untuk mencari solusi mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Proses dari alur bagaimana peserta didik belajar ini tergantung dari seberapa kompleks permasalahan yang dihadapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Untuk mulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk rutinitas kita hari ini membaca surat An-Nas bareng-bareng ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Baik, udah siap belajar hari ini? Sudah. Kalau udah siap, coba yang laki untuk berdiri sebentar. Kalau ada baju yang masih di luar, tolong dimasukin. Yang perempuan coba. Yang perempuan. Ya, oke. Oke, untuk hari ini masuk semua? Masuk. Ya, alhamdulillah. Jadi sebisa mungkin kalau kita masih sehat dan nggak ada halangan atau darurat, harus masuk sekolah semua ya. Oke. Untuk mengawali hari ini, biar semangat, kita mau main tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke, jadi Bapak ada quote atau motivasi untuk kita hari ini.
dari Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau dikenal dengan Gus Mus. Jadi beliau pernah berkata, malaikat tidak pernah salah, setan tidak pernah benar. Manusia itu bisa salah dan benar, maka kita dianjurkan untuk saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Jadi manusia itu makhluk yang paling sempurna. Bisa sekaligus menanggung atau membawa dua sikap sekaligus, bisa benar, bisa salah. Tapi kalau malaikat itu nggak bisa salah, kalau setan itu tidak pernah benar. Karena kita adalah makhluk yang bisa salah, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan permaafan kepada orang lain. Jadi kalau orang ngelakuin kesalahan, maka kita harus memaafkan. Jadi jangan malah menyalah-nyalahkan ya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan malaikat ini, kalian udah pernah dengar kata iman? Iman itu apa? Yakin atau percaya. Nah, kalau iman kepada malaikat berarti percaya kepada malaikat, kemudian meyakini adanya keberadaan malaikat. Nah, kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Ya, silakan Herni. Karena malaikat salah satu dari rukun iman yang kedua. Ya, jadi iman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman yang yang kedua. Jadi kalau rukun iman ada berapa jumlahnya? Ada 6. Jadi rukun iman kepada malaikat itu ada di nomor 2. Oke, selanjutnya. Di hari ini cakupan materi kita itu tentang, kita akan membahas tentang makna iman kepada malaikat, kemudian malaikat beserta tugas-tugasnya, dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada malaikat. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian memahami apa itu makna beriman kepada Allah, kemudian dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Dan kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu kita nanti akan diskusi kelompok. Oke? Teknik penilaian Bapak nanti akan melaksanakan asesmen formatif, yaitu berupa penilaian tugas dan keaktifan kalian ketika diskusi. Oke, sedangkan asesmen sumatifnya nanti itu Bapak akan berikan kalian teka-teki silang yang harus kalian jawab. Oke, paham? Oke. Sebelum Bapak jelaskan secara lebih lanjut, kita saksikan tayangan video berikut dulu. Assalamualaikum, bertemu lagi di channel Nutri sebentar. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan aktivitasnya ya. Baik, kali ini kita akan membahas mata pelajaran PAI dan budi pekerti pada materi bab 7, yaitu tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, apakah kalian sudah tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua macam makhluk di dunia ini, yaitu makhluk yang bisa dilihat dengan mata dan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Contoh makhluk yang dapat dilihat oleh mata diantaranya adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Sedangkan makhluk yang tidak dapat dilihat atau termasuk dalam kategori makhluk gaib, yaitu ada malaikat, jin, dan setan. Nah, salah satu makhluk gaib yang wajib diimani oleh umat muslim adalah malaikat, yang merupakan rukun iman yang kedua. Lalu, iman kepada malaikat itu apa sih? Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah olehnya. Kemudian, seperti yang kita ketahui, iman berarti yakin atau percaya. Dan iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya, tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Yang kelima, malaikat munkar tugasnya bertanya kepada orang yang berada di dalam kubur.
Oke, jadi setelah kalian nonton video tadi, kalian bisa tahu bahwa Allah itu menciptakan dua makhluk. Yang pertama makhluk yang kasat mata, yang kedua itu makhluk tidak kasat mata. Yang kasat mata itu makhluk yang bisa dilihat secara fisik, secara wujudnya. Manusia, hewan, tumbuhan. Dan kalau makhluk yang tidak kasat mata itu yang tidak bisa dilihat secara fisik. Malaikat, jin, setan. Dan kemudian tadi iman kepada malaikat adalah mengakui keberadaan malaikat. Selanjutnya, malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api. Nah, kalau manusia diciptakan dari tanah liat. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan tentang tugas-tugas malaikat. Coba Bapak tanya tugasnya malaikat Jibril. Mas Wan? Menyampaikan wahyu. Tugasnya malaikat Ridwan, Abi? Menjaga pintu surga. Malaikat Malik, Umairoh? Menjaga pintu neraka. Oke? Jadi kegiatan pembelajaran hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Silakan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Silakan. Nah, sebelum kalian ngisi lembar kerja itu, Bapak pengen kalian pilih 3 kartu ini atau 3 gulungan ini. Jadi ini isinya apa? Isinya adalah soal-soal. Jadi isinya adalah kalian harus menyebutkan contoh perilaku beriman kepada malaikat. Dan di sini nanti ada permasalahan yang harus kalian pecahkan atau kalian carikan solusinya. Silakan kelompok ini. Kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Oke, silakan buka. Silakan buka gulungannya. Dan ya, oke. Di situ kalian tinggal memindahkan gulungan itu berisi soal. Nah, untuk menjawabnya kalian silakan isi di dalam lembar kerja. Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami? Hello? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 5, tepuk 3 2 kali. Tepuk 3 2 kali. Ya, masa lupa. Ya, oke.
Oke, gimana semuanya udah? Baik, kalau sudah Bapak ingin kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Silakan kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh aku dan Adi. Jelaskan contoh perilaku dalam kehidupan yang mencerminkan iman kepada malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Jibril, kamu terus mempelajari Al-Quran dan menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Mikail, selalu berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Israfil, meyakini akan adanya hari akhir atau kiamat untuk kehidupan setelah akhirat serta mempersiapkan banyak amalan baik atau kehidupan dan akhirat kelak. Bagaimana solusi yang kalian tawarkan agar kita umat muslim dapat membaca Al-Quran secara rutin? Ada 6 cara, yaitu 1. Menyediakan Al-Quran. 2. Mengenali keutamaan Al-Quran. 3. Menambah bacaan. 4. Mengambil pelajaran dari orang-orang yang bukan dengan Al-Quran. 5. Banyak berzikir dan beribadah sebelum membaca Al-Quran. 6. Mendisiplinkan diri. Baik teman-teman, ada yang bertanya? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi kami yang akan dibacakan oleh Cindy. Jelaskan contoh perilaku dalam kehidupan yang mencerminkan kehidupan kepada malaikat Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Contoh perilaku yang beriman kepada malaikat Raqib yaitu selalu mengerjakan kebaikan, baik ramai orang atau tidak. Kepada malaikat Atid selalu memiliki niat baik, dan kepada malaikat Ridwan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dan selamat dari neraka. Beriman kepada malaikat Malik yaitu mencari dan memohon hidayah serta bersyukur. Seperti yang kalian tahu, malaikat Raqib dan Atid bertugas untuk mencatat semua perbuatan baik dan buruk manusia dalam hidupnya. Tidak ada yang luput walaupun sedikit pun, karena manusia akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Catatan amal tersebut menentukan seorang apakah masuk surga atau neraka. Maka sudah seharusnya seorang muslim dapat memiliki sikap takwa kepada Allah SWT. Menurut kalian, bagaimana ciri-ciri seorang dapat dikatakan bertakwa kepada Allah? Beriman kepada yang baik, melaksanakan salat 5 waktu dan menginfakkan sebagian rezeki, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ada yang bertanya? Jadi kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Karena itu salah satu rukun iman yang kedua. Udah? Sudah. Oke, kalau nggak Bapak pengen tanya Pak, dari ciri yang bertakwa apa aja tadi? Berinfak, menginfakkan harta sebagian rezeki. Gimana kalau ada orang kaya tapi pelit? Kalau menurut kalian gimana? Ada orang kaya tapi pelit? Ya, dia berarti bukan orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dia pelit, ya menginfakkan. Oh, berarti kalau orang bertakwa itu nggak pelit gitu ya? Iya. Ya namanya kalau bukan pelit. Dia contoh sikap seseorang yang bertakwa itu adalah dermawan.
yang paling kecil ada yang tahu? Senyum. Senyum. Jadi kalau ketemu teman, ketemu saudara itu senyum. Jangan merengut, jangan merengut. Oke, udah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, jadi kalian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Jadi tadi intinya adalah kelompok 3 tadi membahas cara membaca Al-Quran secara rutin. Kelompok 2 tadi ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan kelompok 1 tadi menjelaskan tentang cara menghadapi kematian. Ya, jadi harapan Bapak dari 3 pembahasan ini kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya ada yang ingin bertanya? Cukup? Oke, gimana perasaan hari ini? Oke, kalau saya coba sekali lagi tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk tangan untuk semua. Bapak akan melaksanakan asesmen sejauh mana kalian sudah mencapai pembelajaran hari ini dengan melalui TTS atau teka-teki silang. Sebelumnya udah pernah main TTS? Jadi teknisnya adalah kita berurutan, setiap kelompok memilih nomor berapa yang harus dijawab. Kelompok 1, silakan pilih nomor berapa? Kelompok 1? Kelompok 1 nomor 5. Malaikat yang menyampaikan wahyu. Siapa? Malaikat yang menyampaikan wahyu? Apakah benar? Oke, benar, bentar. Kelompok 2 silakan nomor berapa? Kelompok 2? Kelompok 2 nomor 7. Malaikat pencabut nyawa. Israel. Benar, kira-kira. Oke, tangan. Kelompok 3. Malaikat yang membagikan rezeki. Tangan. Oke, sebelum Bapak tutup, ada yang ingin bertanya untuk pembelajaran hari ini? Tidak, oke. Jadi untuk minggu depan kita masih ada di materi ini. Tetapi minggu depan kita akan membuat quote, poster atau infografis melalui Canva. Pernah memakai Canva kan sebelumnya? Oke. Jadi minggu depan kita akan membuat produk karya berupa poster, infografis atau quote melalui Canva. Ya, jadi beriman kepada malaikat itu sangat penting. Kenapa? Yang pertama itu jelas karena merupakan rukun iman. Dan kedua, karena kalian bisa termotivasi untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena bercermin kepada malaikat yang tidak pernah merasa letih melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kalian tuh bisa terdorong untuk memperbanyak amal soleh. Oke, kalau udah, kita cukupkan materi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk 5 kali 2 kali. Kurang kompak, tepuk 5 2 kali. Tepuk tangan untuk semua. Oke. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.